jangan bodoh, Mandagini. Suamimu itu sebenarnya adalah pembunuh. Tutup mulut Bajang Putra. Kamu harus tahu, Mandagini. Lelaki yang selama ini kamu anggap sebagai suamimu, dia telah tega menusukku dari belakang. Omong kosong. Aku tidak akan pernah percaya padamu, Bajang Putra. Ini bukan omong kosong. Dia telah mengutus Raja Kegelapan untuk menusukku. Pedang ini memiliki tenaga penghancur yang sangat dahsyat. Tenagaku seperti terserap oleh pedang ini. Mesin, kita harus mengembalikan pedang naga purba ini kepada pemiliknya. Baik, ayo kita pergi. Pedang naga api sudah aku kuasai. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya menemukan Arya Kamandanu. Selama amanah dari Paman Danubaya itu belum kita berikan kepada Kamandanu, hidup kita tidak akan bisa tenang. Kamu benar, istri. Kita harus mencari Arya Kamandanu terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita pergi mencari bantuan. Maaf, Kisanak. Apa boleh kita numpang naik? Boleh. Apa Kisanak pernah melihat dua pendekar Cina lewat desa ini? Iya, aku pernah melihat mereka datang berobat ke rumah tabib. Maaf Kisanak. Kisanak tahu di mana rumah tabib itu. Itu rumahnya. Terima kasih, Kisanak. Tunggu, Baji. Lebih baik kamu berpura-pura sakit. Baiklah Sampo.
Tabib! Tabib, tolong suami saya, Tabib! Tabib! Tolong suami saya. Dia muntah-muntah. Baiklah. Ayo, bawa masuk ke dalam. Iya. Ayo. Kepalaku pusing sekali, Tabib. Tolong aku, Tabib. Apa-apaan ini? Kenapa aku ditotong? Aku tahu. Kamu tadi kedatangan seorang tamu dari Cina. Aku yang bertanya. Kemana dia pergi? Aku memang kedatangan tamu dari Cina. Aku tidak tahu mana mereka pergi. Hah! Kamu bohong! Bah! Sam, cepat. Buat dia berbicara. Cepat katakan. Kemana mereka pergi? Cepat katakan. Atau patahkan lehermu. Aku harus membohongi mereka agar mereka tidak curiga padaku. Baik, baik. Aku akan mengatakan yang sejujurnya. Aku mendengar pembicaraan mereka. Mereka ingin ke Kadipaten Manguntur. Sudah aku duga. Pasti mereka pergi ke Manguntur. Sambil bunuh manusia bodoh ini. Aku sudah beritahukan kepada kalian. Kenapa kalian tetap ingin membunuhku? Hah! Kamu percaya dengan omonganku? Wah! Sambi, kalian pikir aku juga berkata jujur? Kalian tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Kurang ajar! Minggir, Sambi! Bangun, Tabib! Bangun! Katakan, di mana mereka? Buat apa kamu terus memukulinya? Dia itu sudah mati. Sekarang, lebih baik kita mencari Mesin dan suaminya. Ayo, Sambi. Bajir, kita harus mencari Mesin kemana lagi? Aku sudah capek dari tadi kesana kesini, kesana kesini. Ah, kamu itu cerewet sekali, Sambi. Hah? Dari tadi juga aku sedang berpikir. Lalu, Aku yakin tujuan Mesin aja dua, Manguntur dan Kurawan. Kalau tidak ada di Manguntur, pasti di Kurawan. lalu, Lalu-lalu saja dari tadi. Ya kita cari keduanya. Tapi sekarang kita ke Kurawan dulu. iya, kamu benar. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Ayo, Bajir, ayo kita pergi. Ayo. Lo Sisan, kamu terlihat tidak sehat. Apakah kamu baik-baik saja? Aku hanya kelelahan, Mesin. Baiklah, mari kita istirahat dulu. Hati-hati, Lo Sisan. Mari aku bantu. Ini karena kondisi kamu yang belum pulih. Aku kan sudah bilang, kalau kamu memang harus istirahat. Aku nggak apa-apa, Mesin. Minumlah obat ini. Kalau
Kalau kamu tidak kuat, jangan memaksakan diri, Lausisa. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat sebentar. Ibu, sampai kapan kita beristirahat di sini? Kita tidak beristirahat, tapi kita sedang mengumpulkan kekuatan dan berlindung dari keadaan yang mengancam keselamatan kita. Tidak, Ibu. Lama-lama aku bisa gila tinggal di tempat ini terus. Biarlah. Biung juga sudah lelah di sini terus. Kamu benar. Sebaiknya kita segera keluar dari sini. Tapi kita harus pastikan keadaan di luar sudah aman. Benar sekali. Dan kita harus melihat bagaimana keadaan Manguntur dan Kurawa. Aku setuju. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku sudah lebih baik sekarang. Kalau kamu tidak kuat, aku akan mengantarmu pulang. Masalah pedang naga puspa, biar aku yang menangani. Tidak, itu sangat berbahaya. Tapi Lausisa, Meisin, aku sudah tidak lagi mau membahas soal ini. Kita berdua kan sudah sepakat kalau kita pergi bersama-sama. baiklah. Ayo kita jalan. Aku sudah pulih sekarang. Mesir, senang sekali bertemu dengan kalian. Biakta, Aku tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Iya, Maisin. Aku juga benar-benar tidak menyangka bisa bertemu kamu di tanah Jawa ini lagi. Sebenarnya, ada perlu apa kalian datang ke tanah Jawa ini? Aku mau mencari Kamandanu. Kamandanu, pasti ada hal yang sangat penting sehingga kalian datang jauh-jauh dari Cina. Iya, Biakta. Karena ada surat penting dari Paman Ranubaya untuk Arya Kamandanu yang harus segera kami sampaikan. kenapa suamiku berbohong? Sekarang ini Kamandanu ada di Kurawan. Bagaimana kalau kita ke Kurawan bersama-sama? Kamu tidak keberatan, kan? Baiklah. Ayo, ikut aku. Datang, itu mereka. Biakta, Gayatri, kenapa bisa bersama mereka? Aku juga tidak tahu, Sami. Kenapa mereka bisa bersama-sama? Baik, kita harus mencari tahu kenapa mereka bisa bersatu. Iya, Sami. Ayo. Sekarwangi. Kenapa kamu Sekarwangi? Tidak tahu, tiba-tiba kakiku sakit sekali untuk dibuat jalan. Papa saja Biakta, kasihan dia. Iya, Biakta. Aku minta tolong Papa. Baiklah. Biakta, kita harus tahu apa isi surat itu. Tidak perlu, Ibu. Sebentar lagi, kita pasti akan tahu sendiri. Tapi kalau mereka sampai tahu kalau kita sudah keluar dari Kurawan, itu akan membahayakan kita untuk bisa kembali ke Kurawan. Kenapa kamu katakan kalau kita sedang mencari Kamandanu untuk memberikan dia surat kepada Biakta? Itu sangat resiko. Kalau sampai ada orang lain tahu kekuatan pedang ini,
siapapun tidak bisa dipercaya. Sebaiknya kita memisahkan diri. Baiklah Kanjeng Ibu. Mesin, sepertinya aku harus mencari tabib untuk Sekarwangi. Baiklah Biakta. Kalau kalian tidak keberatan, aku dan Losisan akan pergi duluan. Tentu saja aku tidak keberatan. Baiklah Biakta. Baiklah, kalau begitu kami pergi. Ayo. Mereka sudah menjauh, Bajang. Lebih baik kita kejar sebelum kita kehilangan jejak. Ayo. Sedang apa kalian di sini? Halangan lagi. Aku sedang mencari mangsa. Iya benar. Aku tadi melihat seekor kelinci. Jadi aku ingin sekali memangsanya. Sebenarnya, aku butuh bantuan kalian berdua. Maaf, aku banyak keperluan. Ayo Sambi. Tunggu. Aku tahu kalian berdua ke arah selatan. Bagaimana kalau kita bersama-sama lewat ke sana? Ayo Sambi. Jayapati. Jayapati. Tunggu Jayapati. Jayapati. Aku mohon Jayapati. Aku mohon tolonglah aku. Apa yang kamu lakukan? Berdirilah. Katakan apa yang terjadi denganmu. Jayapati. Bopo Hanggareksa ditahan oleh Dwi Pangga. Apa? Paman Hanggareksa ditahan oleh Dwi Pangga? Iya Jayapati. Dwi Pangga itu memang sangat kejam. Dia tidak memandang kalau Bopo Hanggareksa adalah boponya sendiri. Oleh karena itu Jayapati, aku mohon bebaskan Bopo Hanggareksa. Tenanglah Palastri. Aku akan membantumu. Terima kasih Jayapati. Terima kasih. Ada apa dengan mereka? Pasti ada penyusup masuk ke istana ini. Beritahu teman yang lainnya. Hei, penyusup! Kanjeng! 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 Siapa kamu? Berani mengganggu tidurku? Ampun Kanjeng. Ada penyusup yang masuk di istana ini. Apa? Aja. Cepat! Pergilah satu jaga! Daulat Kanjeng. Aku yakin sekali. Penyusup itu pasti ada hubungan dengan Hanggareksa. Jangan pernah bisa berharap lolos dari orang tua. Hei, siapa kamu? Ayo Paman, kita pergi dari sini. Tapi Kanjeng, tempat ini tidak pantas untukmu. Sudah kuduga.
penyusup itu masuk untuk membebaskan kakek tua ini. Ya! Ini belum seberapa Dwi Pangga. Aku bisa saja membunuhmu. Ayo Paman, kita pergi dari sini. Bopo, Bopo, aku sangat senang Bopo karena Bopo telah selamat. Jayapati, terima kasih karena kamu telah menyelamatkan Bopo. Hamba juga turut mengucapkan terima kasih pada Kanjeng yang sudah menyelamatkan hamba. Sama-sama Paman. Palastri. Ayo, cepat kumpul kemari. Aku punya sesuatu yang akan aku tunjukkan pada kalian. Wah, apa ini, Mak? Haiya. Ayo, Mak. Cepat jelaskan kepada kami. Benda apa ini? Jangan sampai kami penasaran, Mak. Lihat, ini cermin ajaib yang baru aku ciptakan. Apa kehebatan cermin itu, Mak? Di rumahku juga banyak, ya kan, Bopo? Iya, Mak. Tolong jelasin, Mak. Ini hebatnya apa? Aja nih ini. Sabar. Kalian semua tenang saja. Pasti juga Mak Lampir akan menjelaskan semuanya tentang cermin itu kepada kita. Ayo, Mak. Cepat. Aku sudah tidak tahan lagi nih. Kalian semua berisik. Cermin ini bisa membuat kalian menuju ke tempat yang kalian mau dalam waktu singkat. Tapi caranya bagaimana, Mak? Sini kamu Gerandong. Masuklah ke cermin Gerandong dan pergilah ke tempat Laras. Wah, hebat. Aku bisa bertemu dengan Laras. Aja nih ini. Kalau begitu, aku juga mau pulang kampung ke India, Mak. Aku mau ke Gunung Himalaya. Ayo cepat, antarkan aku. Oh, gampang. Masuklah ke cermin ajaib ini. Cermin. Antarkan guru India ke Himalaya. Oh. Aja nih ini. Aku tidak betah di sini. Aku mau pulang saja ke Jawa. Jajan ini. Benar sekali. Cermin ini bisa diandalkan seperti aku. Haiya. Mak, kalau begitu, aku juga ingin sekali ke tembok Cina, Mak. Nah, aku kan sudah lama Mak tidak pulang kampung, Mak. Cermin. Antarkan Fei Hung ke tembok Cina. Haiya. Kalau begini caranya, untuk pulang ke Cina, aku sudah tidak perlu lagi menggunakan pesawat.
Nah, bagaimana? Sekarang kalian percaya dengan kehebatan cermin ini kan? Aku belum percaya karena aku belum mencobanya. Aku juga, Mak. Aku belum percaya, Mak. Kalian berdua tidak percaya juga tidak masalah bagiku. Yang penting, yang lain sudah percaya. Malampir curang, masa aku tidak boleh mencobanya? Tenang, kita semua akan bersama-sama mencoba lagi cermin ajaib ini. Kita akan ke rumah Arya Putra. Kita permainkan dia. Ayo, semua masuk. Cermin, antarkan kami ke rumah Arya Putra. Siapa yang memukuliku ya? Sepertinya Malampir dan teman-temannya. Tapi kemana perginya? Siapa yang memukuliku ya? Sepertinya Malampir dan teman-temannya. Tapi kemana perginya? Mumpung istana Manguntur sedang dalam keadaan lemah, aku punya usul. Usul apa, Malampir? Kita rampok istana, biar kita kaya raya. Tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat sekarang. Angkat. Cermin ajaib, tolong bawa kami ke ruang penyimpanan harta istana Manguntur.
Lihat, hartanya banyak sekali. Hai, kalau begini caranya, kita bisa cepat kaya raya. Aja nih ini. Sudah, jangan banyak bicara. Ambil semua sona-sonanya. Ayo. Ya, Mak. Ini, Mak. Sepertinya ada suara berisik di dalam. Ada orang masuk. Aja nih ini. Lari. Hah? Hartanya hilang semua. Gawat, kita kerampokan. Ayo kita lapor Gusti Kanjeng Jayapati. Baik. Lapor Kanjeng. Semua harta di tempat penyimpanan hilang semua. Apa? Hilang. Di mana semuanya? Sepertinya ada penyusup masuk dalam istana ini, Kanjeng. Kalian semua bodoh. Kenapa kalian begitu bodoh hingga istana ini bisa kecurian? Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Maafkan kami, Kanjeng. Maafkan kami. Segera buat woro-woro. Bagi siapa yang dapat menangkap pencuri itu, akan mendapatkan 20% dari harta istana ini. Daulat, Kanjeng. Woro-woro, woro-woro. Istana Manguntur sudah mengalami perampokan besar-besaran hingga membuat istana mengalami kerugian yang sangat besar. Bagi siapapun yang berhasil menangkap para perampok itu, maka akan disediakan hadiah besar untuknya. Baginya akan diberikan hadiah 20% harta istana Manguntur. Kamu sudah dengar berita yang ada di Manguntur? Ya, aku sudah mendengarnya. Aku ingin kita menangkap perampok itu. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan harta Manguntur. Saran yang tepat, Dwi Pangga. Dengan begitu, kita bisa menambah pundi-pundi kekayaan kita. Bagus. Bergegaslah. Tangkap perampok itu. Apa-apaan ini? Kurang ajar kalian semua.
lepaskan aku. Oh, percuma saja kamu mengeluarkan kekuatanmu. Kekuatanmu tidak akan bisa membakar jalaku. Acha nehine. Sudahlah, lebih baik kamu menyerah saja sama kita. Tarik. Batu sakti kesayanganmu ada di tangan kami. Jangan pernah berharap batu itu akan kembali. Berdebar. Ada yang berani bermain denganku. Prajurit! 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 Hamba Buat pengumuman. Harta Kurawan telah hilang. Bagi yang menemukannya, akan kuberikan harta yang berlimpah. Cepat! Baik. Semakin kuat kamu berusaha untuk melepaskan diri, maka semakin kuat pula kamu terjerat. Semakin kuat kamu berusaha untuk melepaskan diri, maka semakin kuat pula kamu terjerat. Kurang ajar kalian semua. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Aku pasti akan membalas kalian semua. Acha nehine. Sudah, jangan banyak bicara. Pikirkan saja dirimu bagaimana cara bebas dari kita-kita. Kalian belum tahu siapa aku. Aku akan membunuh kalian semua. Balas serangan! Dasar orang-orang bodoh. Akhirnya aku bisa bebas. Kejar! Jangan pernah berpikir kalau kamu bisa lepas. Kalian itu hanya kumpulan orang-orang bodoh. Apa yang bisa kalian dapat dengan menahanku? Acha nehine. Kamu yang tidak kenal dengan kami dan kamu yang bodoh. Dengan menahanmu, kami semua bisa minta tebusan kepada Arya Dwi Pangga. Hei, dengar. Arya Dwi Pangga pasti akan membayar kami berapapun yang kami minta untuk membebaskanmu. Berubah kalian semua. Arya Dwi Pangga pasti akan menghancurkan kalian semua. Hai, kami akan dulu menyerangmu sekarang. Serang! Hea! Hea! Hua! Hat! Hea! Hua! Hat! Hea! 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 Hua! Hat! Hea!
Rasakan kalian semua. Ini saatnya pembalasanku. Oh, gunakan formasi bintang 5. Gabung dia. Cepat! Aca nih. Siapa orang ini? Kenapa tubuhnya bisa ada dalam batu sakti itu? Mungkin dia bukan orang sembarangan, Paman. Tapi dia jemaannya batu. Hanya, dia masih hidup. Ya sudah, kalau gitu kita bawa dia. Barangkali dia bermanfaat. Ayo, angkat. Halo. Aku belajar jurus mengobati orang saat aku berada di negeri Kucina. Mudah-mudahan ini bisa membuatnya sadar. Akan kuulang. Lihat, Paman, tangannya bergerak sendiri. Aca nih. Menurut kacamata aku, orang ini pasti sudah sadarkan diri. Hanya, lihat, terbukti kan jurusku sangat hebat. Kalau kamu macam-macam, kami tidak segan-segan membunuh kamu. Aku bukan musuh kalian. Terima kasih. Kalian semua sudah menyelamatkan dan membebaskan aku. Siapa kamu? Aku dikenal sebagai orang sakti. Aca nih. Kalau kamu benar-benar sakti, kenapa tubuhmu ada dalam batu? Ayo, kenapa? Ini semua karena Arya Dwi Pangga. Dia yang sudah mengkhianati aku. Arya Dwi Pangga? Dia meminta bantuanku untuk merebut istana Manguntuh. Tapi dia mengkhianati aku dengan cara mengurung aku di dalam batu. Itu berarti kamu yang bodoh. Bisa-bisanya dibodohi oleh Arya Dwi Pangga. Sudah cukup dia mempermainkan aku. Sekarang saatnya aku akan balas dendam pada Debah Arya Dwi Pangga. Sudah cukup dia mempermainkan aku. Sekarang saatnya aku akan balas dendam pada Debah Arya Dwi Pangga. Ampun Kanjeng, kami sudah menyebarkan woro-woro ke seluruh penjuru sesuai yang Kanjeng perintahkan. Bodoh! Apa saja kerja kalian? Mencari pencuri saja tidak becus. Sekali lagi ampun Kanjeng, kami hanya melakukan yang terbaik. Omong kosong! Kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, pasti pencuri itu sudah ditemukan. Pergi sekarang!
penjagaannya masih ketat. Mau apa kalian? Kamu jangan bodoh. Saat ini kamu tidak akan mampu melawan Arya Dwi Pangga. Aca nehine. Kamu ingin jadi orang bodoh? Ah, lihat sekelilingmu. Di sini banyak prajurit. Tapi kalau kamu mati konyol, aku tidak akan membiarkan dia menikmati kemenangannya. Hai, memangnya siapa yang akan membiarkan? Justru kami di sini akan membantu kamu untuk melawan Arya Dwi Pangga. Kalian serius mau membantuku? Tentu saja kami serius. Tapi untuk saat ini, kita harus menyusun rencana untuk balas dendam. Mesin. Paman. Paman perkenalkan. Inilah Susan, suamiku. Kami berdua ingin mencari Kamandanu. Sayang sekali, Kamandanu tidak ada di rumah. Maaf, silakan masuk. Tidak apa-apa, Paman. Memangnya kemana Kamandanu? Aku juga tidak tahu kalau Kamandanu pergi kemana. Dia cuma mengatakan kalau dia sedang menjalankan tugas. Mesin, Palastri. Apa kabarmu, Mesin? Baik, Palastri. Keadaan di Cina sedang kacau. Kami berdua menjadi buronan. Memangnya kenapa kalian sampai menjadi buronan di sana? Inti permasalahannya ada pada pedang naga puspa ini. Pedang ini pemberian dari Empu Ranubaya untuk Arya Kamandanu. Dan pedang ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu, pendekar dan prajurit Cina sangat mengincarnya. Jaga Dewa Batara. Jadi gara-gara pedang ini, kalian hidupnya jadi tidak tenang. Itu sebabnya kami berdua ingin mencari Kamandanu, Paman. Agar hidup kami tenang. Kami ingin mengembalikan pedang itu. Saya titipkan pedang naga puspa ini kepada Paman untuk diberikan kepada Arya Kamandanu. Bukan aku menolak untuk memberikannya pada Kamandanu. Tapi ini adalah pedang titipan dari Kakang Ranubaya. Dan kalian sendiri yang harus memberikannya pada Kamandanu. Baiklah kalau begitu, Paman. Kami berdua pamit. Kami ingin mencari Kamandanu untuk mengembalikan pedang itu. Mesin, tapi kamu mencarinya kemana? Kamu kan juga belum tahu di mana keberadaan Kamandanu. Kamu benar, Palastri. Mungkin kita berdua akan pergi ke Kurawan atau ke Manguntul. Jangan ke Kurawan. Keadaan di sana sedang tidak baik. Alangkah baiknya kalian untuk sementara waktu tinggal di rumahku. Benar, Mesin. Karena saat ini di Kurawan sedang berada di bawah pemimpin yang tidak bijaksana. Aku justru malah khawatir kalau pedang itu nanti malah menjadi incarannya. Iya, Mesin. Kalau kalian tinggal di sini, siapa tahu kalian bisa bertemu dengan Kamandanu. Kalau Kamandanu pulang. Kalian juga harus berhati-hati terhadap para pemburu pedang naga puspa itu. Iya, kalian tenang saja. Kita akan menghadapi musuh kalian bersama-sama. Baiklah, Paman. Kami setuju untuk tinggal di sini. Palastri, antar Mesin dan suaminya ke kamar. Baik, Bopo. Terima kasih, Paman. Mesin, ini adalah kamar Dwi Pangga. Lebih baik kalian beristirahatlah. Aku rasa Dwi Pangga tidak mungkin menempati tempat ini lagi. Memangnya apa yang terjadi dengan Dwi Pangga? Saat ini mata hati Dwi Pangga sudah tertutup. Dwi Pangga berubah menjadi orang yang sangat jahat. Lalu, kemana dia sekarang? Dwi Pangga saat ini sudah menjadi pemimpin Kurawan.
Sudahlah. Lebih baik kita tidak usah membahas masalah Dwi Pangga lagi. Kalian beristirahatlah. Terima kasih Pak Lastri. Aku selalu berdoa untukmu supaya masalahmu cepat selesai. Iya Mesin, aku juga selalu mendoakanmu agar kamu selalu bahagia. Lalu, kemana dia sekarang? Dwi Pangga saat ini sudah menjadi pemimpin Kurawan. Sudahlah. Lebih baik kita tidak usah membahas masalah Dwi Pangga lagi. Kalian beristirahatlah. Terima kasih Pak Lastri. Aku selalu berdoa untukmu supaya masalahmu cepat selesai. Iya Mesin, aku juga selalu mendoakanmu agar kamu selalu bahagia. Aku permisi. Sepertinya kamu sudah mengenal baik Pak Lastri. Iya, kita berteman cukup lama. Kasihan sekali dia. Dalam kondisi hamil, suaminya malah meninggalkannya. Semoga saja nasibnya berubah jadi baik. Hormat hamba Kanjeng. Hamba ingin memberitahukan bahwa saat ini istana sudah kehabisan gabah. Lalu, bagaimana kita membayar upeti kepada para prajurit dan dayang, serta memberi bantuan kepada para petani? Biarkan aku berpikir dulu tentang jalan keluarnya. Aku yakin pasti bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang sedang kamu pikirkan, Jayapati? Apa kamu sedang memikirkan masalah ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang ini? Iya, Rati. Aku benar-benar dibuat pusing oleh masalah ini. Katakanlah yang sejujurnya kepada rakyat. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku takut rakyat tidak akan mengerti. Dan nantinya malah muncul masalah baru, Rati. Itu tidak akan terjadi. Aku sangat mengenal rakyatku. Rakyat Manguntur sangatlah baik. Pasti mereka bisa mengerti dan menerima keadaan kita sekarang. Apa kamu yakin, Rati? Iya, aku yakin. Baiklah. Aku akan menemui rakyat Manguntur sekarang juga untuk membicarakan hal ini. Berhati-hatilah, Jayapati. Kamu jangan khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Mau kemana kamu, Jayapati? Sepertinya kamu tergesa-gesa. Aku ingin menemui rakyat, Bibi. Aku ingin membicarakan tentang istana ini, tentang keadaannya yang sebenarnya. Ya, itu lebih baik. Aku hanya bisa berharap rakyat bisa mengerti, dan aku juga berharap para perampok itu bisa segera ditangkap. Terima kasih, Bibi. Aku pergi dulu. Sial. Pencuri itu belum ditemukan juga. Kemana mereka membawa batu saktiku?